Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarfa, dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai perancangan sistem penanganan pasca panen buncis Phaseolus vulgaris L. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, dari tahun 2014 hingga 2019 di Jawa Barat, terjadi penurunan jumlah produksi buncis dari 946 kuintal menjadi 798 kuintal. Salah satu penyuplai buncis terbesar di Indonesia yang bahkan melakukan ekspor dunia adalah kelompok Tani Macakal yang memiliki lahan di Lembang. Penurunan produksi buncis ini disebabkan oleh ukuran buncis yang umumnya tidak sesuai dengan standar. Berikut merupakan data persebaran produksi buncis di Jawa Barat. Dapat dilihat bahwa produksi buncis di Jawa Barat hanya tersentralisasi di 3 wilayah utama, yakni Kabupaten Cianjur, Bandung, dan Garut. Padahal, faktanya buncis Indonesia sangat digemari oleh masyarakat lokal maupun asing, serta dapat bersaing dengan sangat baik jika disandingkan dengan buncis kualitas negara lain. Penurunan produksi buncis dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari hama dan penyakit, cuaca yang tidak menentu, sumber daya manusia, waktu panen yang terlalu cepat sehingga banyak buncis busuk, proses budidaya yang tidak sesuai SOP, serta petani yang diberi harga lebih murah dibandingkan harga pasar oleh pengepul saat terjadinya return. Berikut merupakan gambar buncis hasil panen kelompok Tani Macakal dan lahan tani kelompok Tani Macakal di Lembang. Buncis merupakan salah satu jenis sayuran hijau dengan akar tunggang dan serabut, struktur batang yang bengkok berwarna hijau, panjangnya 11 hingga 13 cm, memiliki tulang menyirip, serta letak daun tegak dengan tangkai pendek. Berikut merupakan alur pasca panen yang diterapkan oleh kelompok Tani Macakal, mulai dari panen, pencucian, sortasi dan grading, pengemasan, penyimpanan, transportasi, pemasaran, hingga sampai ke tangan konsumen. Namun, di sini saya mencoba merancang suatu alur pasca panen ideal, meliputi proses panen, pre-cooling, pencucian, masuk ke packing house, sortasi dan grading, pengemasan, penyimpanan, transportasi, pemasaran, hingga sampai ke tangan konsumen. Pre-cooling merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menurunkan suhu pada permukaan buncis sesaat setelah dipanen, menurunkan respirasi, serta mencegah pelayuan. Umumnya, petani menurunkan suhu produk dengan cara meletakkannya atau digelar di bawah tempat teduh. Namun, metode ini membutuhkan lahan yang banyak dan waktu yang lama. Selain itu, kontak langsung dengan matahari hanya dicegah dari bagian atas buncis. Sehingga, salah satu metode simpel yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan on-field fridge. Tidak hanya kelompok Tani Macakal saja, banyak sekali petani yang melewatkan tahap pre-cooling. Padahal, dari tahap inilah kerusakan buncis mulai terjadi. Waktu panen optimal untuk memanen buncis adalah pada pagi hari untuk menghindari terjadinya heat injury. Setelah embun mulai terevaporasi, buncis seharusnya dipanen pada tingkat kematangan fisiologis yang sesuai. Namun, laju respirasi produk sangat cepat jika dibiarkan pada suhu rendah. Sehingga salah satu metode yang dapat dilakukan adalah pre-cooling. Pre-cooling menggunakan suhu optimum 7 hingga 9 derajat Celcius, dan pada suhu ini dapat menurunkan resiko kehilangan panen akibat suhu tinggi saat pemanenan, serta dapat mempertahankan rasa dan atribut sensorik lainnya. Berikut merupakan tabel perbandingan nilai kandungan buncis yang diberi metode pre-cooling dan yang tidak menurut Ogumo et al. Tahun 2018. Dapat diketahui bahwa adanya metode pre-cooling dapat menjaga kadar air, kandungan protein, karbohidrat, dan kadar abu, serta mencegah penurunan susut bobot dari buncis yang terlalu signifikan. On-field fridge atau kulkas lapangan merupakan suatu metode yang digagas oleh FAO untuk beberapa negara berkembang di Afrika seperti Ghana, Nairobi, dan Tanzania. Alat ini hanya membutuhkan bahan-bahan yang murah dan mudah ditemukan seperti kayu, pipa, besi, jaring ikan, air, kipas, tangki air, serta activated carbon. Metode pre-cooling dengan menggunakan on-field fridge memiliki efisiensi yang bergantung dengan nilai kelembaban udara pada lingkungan sekitar. Alat ini bekerja dengan menggunakan prinsip adiabatik yang dimulai dari proses pengaliran dan penguapan air. Kemudian tetesan air di atas dinding arang akan menguap ke udara sehingga menyebabkan suhu kulkas lapangan menurun. Suhu kulkas lapang dapat dijaga pada suhu 9 derajat Celcius sehingga suhu pada permukaan buncis akan perlahan menurun. Dalam menggunakan kulkas ini, buncis harus diletakkan pada crate plastik yang disusun dalam arah tumpuk yang sama, sehingga metode dan alat ini lebih efisien jika dibandingkan dengan pendinginan secara tradisional di tempat teduh. Berikut merupakan skema dari on-field charcoal fridge berdasarkan desain yang dibuat oleh Wayua et al. Tahun 2012. Saat air dialirkan ke sisi pendingin, arang akan menahan air dan menjaga sirkulasi udara karena struktur porinya yang baik. Air yang berhasil melewati dinding arang akan menguap ke permukaan luar dinding, sehingga dapat menjaga suhu ruang penyimpanan konstan atau di bawah suhu lingkungan selama masa penyimpanan. Air yang menetes secara berlebih juga dikumpulkan dalam bak penampungan di bawah pendingin untuk digunakan kembali. Untuk mencegah penyerapan panas secara berlebih dari tanah, maka alas pendingin dibuat dari besi ringan serta dilengkapi dengan roda untuk memudahkan proses perpindahan kulkas lapang.
Karbon aktif sebagai salah satu bahan utama dalam pembuatan on-field car coverage terdiri dari 87 hingga 97% karbon dan sisanya berupa hidrogen, oksigen, sulfur, nitrogen, dan senyawa lainnya. Karbon aktif mampu menghilangkan zat warna maupun polutan pada air serta dapat melawan mikroba khususnya bakteri gram positif. Luas permukaannya besar sehingga dapat menghilangkan berbagai komponen organik dan anorganik. Karbon aktif tidak dapat menimbulkan korosi pada bahan logam, terutama pada struktur terluar pendingin. Kemudian laju dan kapasitas absorpsinya tinggi sehingga air dapat dengan mudah terikat dan menurunkan suhu pada pendingin. Dan yang paling penting, karbon aktif merupakan salah satu bahan yang sustainable, di mana artinya bahan ini dapat diaktifkan berulang kali dengan jejak karbon dan biaya yang rendah. Selain pre-cooling, bagian sortasi dan grading pada buncis ini seringkali menyumbang angka kehilangan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Pada bagian ini dilakukan pemisahan buncis yang sudah tua, bengkak, berbentuk menyimpang, serta yang tidak sesuai dengan standar. Metode sortasi dan grading dapat dilakukan secara sederhana dengan bantuan manusia, sedangkan metode yang saya ajukan adalah dengan menggunakan mesin Oxbow Pixel Vibratory Sorting Table. Sortasi manual dengan mempekerjakan tenaga kerja harus dilakukan secara cepat, sehingga dibutuhkan ketelitian dan kecermatan yang tinggi menggunakan indera dari masing-masing pekerja. Hal ini dapat menjadi isu apabila tingkat keterimaan sesuai dengan masing-masing pekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pasar. Selain itu, banyak buncis yang disortasi dengan manual berakhir menjadi barang reject, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap kualitas buncis yang diproduksi oleh kelompok tani masyakal. Akibat dari sortasi manual, ada sekitar 63% buncis reject akibat biji yang menonjol atau berotot, 24% rusak akibat busuk atau ulat, serta 13% rusak akibat adanya bintik hitam. Mesin sortasi buncis menggunakan prinsip getaran dan sensor. Mesin ini dapat membersihkan dan menyortir buncis sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, dengan cara menghilangkan batu, buncis bengkok, buncis rusak, daun, dan sedimen lainnya menggunakan jarak antara pipa dengan menggunakan getaran lembut. Mesin ini dapat memastikan buncis yang lolos adalah buncis dengan kualitas terbaik dengan tingkat akurasi sebesar 95%. Selain itu, akan diperoleh pelatihan yang dilakukan kepada para pelaku packing house agar kualitas buncis yang dipilih sesuai dengan standar dan SOP yang sudah ditentukan. Grading dilakukan untuk mengelompokkan buncis menjadi beberapa kelas mutu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh FAO tahun 2018 yang sesuai dengan keinginan pasar. Secara garis besar, ukuran buncis di pasar lokal terbagi menjadi 3 ukuran, yakni Super A, Super B, dan Super C atau buncis baby. Sedangkan untuk memenuhi standar ekspor dan pasar lokal, petani dan pelaku usaha harus memisahkan buncis sesuai dengan ketentuan yang ada. Berikut merupakan analisis perbandingan biaya sortasi dan grading manual dengan sortasi dan grading dengan menggunakan mesin. Total biaya yang harus dikeluarkan oleh petani dan pengusaha apabila menggunakan sortasi dan grading dengan metode sederhana adalah 115 juta. Namun, akurasi buncis yang sesuai dengan standar hanya sekitar 45% besarnya dengan output yang cukup rendah dibandingkan dengan hasil produksi tiap periode tanamnya, yakni 7.020 kg. Sedangkan apabila sortasi dan grading dilakukan dengan menggunakan mesin, maka biaya awal yang harus dikeluarkan lebih besar, namun dengan akurasi yang mendekati sempurna dan output yang jauh lebih banyak. Berikut merupakan analisis perbandingan biaya sortasi dan grading manual dengan sortasi dan grading dengan menggunakan mesin. Total biaya yang harus dikeluarkan oleh petani dan pengusaha apabila menggunakan sortasi dan grading dengan metode sederhana adalah 115 juta. Namun, akurasi buncis yang sesuai dengan standar hanya sekitar 45% besarnya dengan output yang cukup rendah dibandingkan dengan hasil produksi tiap periode tanamnya, yakni 7.020 kg. Sedangkan apabila sortasi dan grading dilakukan dengan menggunakan mesin, maka biaya awal yang harus dikeluarkan lebih besar, namun dengan akurasi yang mendekati sempurna dan output yang jauh lebih banyak. Pengemasan dilakukan untuk melindungi buncis dari gangguan faktor luar dan mempertahankan kualitas dan masa simpan buncis selama masa penyimpanan. Pengemasan dengan menggunakan karung plastik atau bulk packaging harus dihindari meskipun akan menggunakan biaya yang lebih rendah karena dapat mengemas dan menyimpan lebih banyak buncis dalam satu karung. Sehingga, salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pengemasan plastik polietilen dengan tambahan fiberboard box. Pengemasan dengan menggunakan karung plastik atau mesh sack dapat memberikan resiko kerusakan mekanis yang tinggi akibat buncis yang tertumpuk dan terhimpit dengan satu sama lain. Selain itu, kondensasi kelembaban tinggi akan terjadi pada dalam karung akibat dari nilai permeabilitas karung plastik yang tinggi, sehingga buncis akan lebih mudah busuk akibat tidak diberinya perlindungan terhadap kerusakan akibat kompresi pada buncis. Kehilangan kualitas dan atau kuantitas yang dialami apabila menggunakan pengemasan karung plastik adalah 18% besarnya dari total produksi buncis.
Sedangkan pengemasan buncis dengan menggunakan plastik polietilen dapat menghindari penurunan susut bobot pada buncis yang signifikan, karena plastik ini mampu menekan laju transpirasi dan laju degradasi gula pada buncis akibat dari nilai permeabilitasnya yang rendah. Selain itu, pengemasan jenis ini mampu mencegah kehilangan nilai vitamin C yang signifikan dan akan bekerja dengan optimum apabila dikombinasikan dengan penyimpanan pada suhu rendah. Kehilangan kualitas dan kuantitas yang dialami oleh buncis yang disimpan dengan menggunakan metode ini hanya sekitar 7,3% besarnya. Penggunaan fiberboard box sebagai kemasan sekunder memiliki kekuatan kompresi, kekakuan, ketahanan sobek, kekuatan tarik, kapasitas penyerapan air, dan keamanan perlindungan untuk produk yang baik. Penggunaan fiberboard box sebagai kemasan sekunder dapat mencegah terjadinya kerusakan mekanis pada buncis dari proses penyimpanan hingga transportasi. Adanya lubang ventilasi pada box dapat menjaga sirkulasi udara antara lingkungan sekitar dan dalam produk wadah menjadi sebesar 5 hingga 27% sehingga tidak tertutup oksigen yang seharusnya disalurkan ke produk. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk mendukung proses perancangan ini. Sekian desain perancangan yang saya buat untuk produk hortikultura buncis. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.